Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noviati STMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar akuntansi 2. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan mengenai konsep akuntansi untuk mengukur dan menilai, mencatat, serta menyajikan akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca seperti akun kas, piutang dagang, persediaan, dan surat berharga. Tujuan mata kuliah pengantar akuntansi 2 adalah untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai konsep pengendalian internal dan kas, kemudian mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap, serta surat berharga. Adapun teknik dan metode pengajaran yang saya gunakan adalah memberikan materi sesuai dengan literatur dan rencana pembelajaran studi yang sudah disampaikan sebelumnya, serta mengerjakan soal latihan bersama dan membahas soal latihan bersama, sehingga mahasiswa sama-sama bisa memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam pengantar akuntansi 2. Sekian perkenalan diri saya. Terima kasih. Selamat malam. Nah, hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama kita ya, di pengantar akuntansi 2 ya. Kita lihat capaian pembelajaran lulusan atau CPL di sini. Mahasiswa bisa memahami berbagai jenis investasi aset yang ada pada akuntansi sehingga dapat membangun pola pikir pemanfaatan analisis dalam akuntansi untuk menilai dan mengambil keputusan secara bijak dalam dunia usaha. Kedua, memahami pentingnya analisis investasi aset dalam akuntansi dan metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 3. Memahami latar belakang penerapan investasi aset dalam akuntansi dan metode-metode yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dunia usaha. 4. Memahami fungsi dan proses penggunaan aset dalam dunia usaha. Kemudian kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami elemen dan prinsip pengendalian internal serta konsep akuntansi kas, pencatatan kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi, dan penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep mengenai piutang, pencatatan dan penaksiran piutang tidak tertagih dengan analisis saldo piutang dan analisis umur piutang. 3. Mahasiswa mampu memahami perbedaan pencatatan persediaan dengan metode periodik dan perpetual dan menilai persediaan dengan metode rata-rata FIFO dan LIFO. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep penyusutan aktiva tetap dan akuntansi atas pelepasan aktiva tetap. 5. Mahasiswa mampu memahami konsep surat-surat berharga dan menilai surat-surat berharga dengan metode harga pokok, harga pasar, dan RCOM ya. Oke, kita lihat yang di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas ya, ini RPM, kontrak belajar, lalu RPS dan RTM ya. Ini hanya kita ulang lagi. Nah, di pertemuan kedua ini kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengendalian internal serta konsep akuntansi kas. Bahan kajiannya adalah pengertian dan elemen pengendalian internal, prinsip pengendalian akuntansi efektif, pengertian akuntansi kas dan pembentukan kas kecil. Kemudian keempat, penjelasan metode impres dan metode fluktuasi. Strategi belajarnya adalah kuliah daring, diskusi, studi kasus. Pengalaman belajar mahasiswanya adalah: pertama, mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Kedua, mahasiswa memahami elemen dan prinsip pengendalian internal. 3. Mahasiswa memahami konsep akuntansi kas dan pembentukan kas kecil. Kriteria penilainya adalah mahasiswa dapat memahami dengan baik materi yang dijelaskan oleh dosen. Kedua, mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. Kemudian instrumen penilainya adalah tertulis, kinerja, kecocokan jawaban, kelengkapan, kemampuan menjelaskan, dan perilaku karakter ya. Oke, kita kemudian lihat ke LTM. RTM-nya ya kan. Nah, rencana tugas mahasiswa. Nah, tujuan tugasnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kas, tujuan pembentukan kas kecil, metode pencatatan kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi. Uraian tugasnya yaitu objek garapannya adalah soal latihan berupa studi kasus proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Hal yang harus dikerjakan atau batasannya yaitu tugas mahasiswa menyelesaikan kasus berupa transaksi-transaksi yang akan diaplikasikan pada akun kas dan akun kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi beserta jurnal yang diperlukan. Kemudian metode pengerjaannya adalah sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu. 4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan adalah menerapkan transaksi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan akun kas dan kas kecil dan melakukan penjurnalan secara tepat dengan masing-masing metode ya. Kriteria dan bobot penilaiannya, kelengkapan dan kebenarannya 80%, kerapian penyajian tugas 10%,
aktivitas tanggung jawab itu 10%. Oke. Nah, kita lihat tujuan di berikutnya, slide berikutnya ya. Kita ke tujuan dulu ya. Nah, tujuan kita mempelajari bab 1 ini adalah bisa menjelaskan mengenai sifat kas dan pentingnya pengendalian internal terhadap kas. Kedua, memaparkan prosedur dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Tiga, memaparkan prosedur dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pembayaran kas, termasuk penggunaan sistem voucher. Keempat, menguraikan sifat rekening bank dan penggunaannya dalam mengendalikan kas. Kelima, menyiapkan rekonsiliasi bank dan membuat ayat jurnal yang diperlukan. Oke, berikutnya. Keenam, membukukan transaksi yang melibatkan kas dalam jumlah kecil dengan menggunakan dana kas kecil. Ketujuh, mengiktisarkan cara penyajian kas di neraca. Kedelapan, menghitung dan menginterpretasikan rasio kas terhadap kewajiban lancar. Oke, sampai di sini tujuan ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kita lihat pengendalian atas kas ya. Nah, di sini banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk membukukan kategori kas dan dana yang berbeda ya. Kebanyakan perusahaan ini memiliki lebih dari satu rekening bank. Nah, judul untuk setiap akun bank sebaiknya kas di bank ya. Nama bank misalnya kas di bank. Banknya apa? Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BII ya, kan banyak ya. Lalu pengendalian preventif ya. Yang dinamakan pengendalian preventif itu ada dua. Pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Ya. Kedua, pengendalian detektif, yaitu didesain untuk mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan dan bersifat preventif. Kita contohkan pengendalian preventif ya. Dia melindungi kas dari pencurian. Nah, kalau preventif itu bisa begini. Setiap hari kasir sebelum pulang ya, kasnya itu, kas yang dia pegang itu harus diomnem ya. Apabila ada selisih harus diganti. Oke. Kalau pengendalian yang tadi ya di slide sebelumnya. Nah, pengendalian detektif didesain untuk mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan dan bersifat preventif ya. Nah, di sini pengendalian detektif itu misal di ruangan kasir itu kita pasang CCTV. Tujuannya bukan apa gitu ya. Kita ingin melihat ya, misalnya terjadi pencurian, kehilangan yang besar dan sering. Nah, kita bisa buka rekaman, kita bisa tahu gitu. Apa yang sebenarnya, siapa yang sebenarnya ya mencuri itu namanya mendeteksi ya, dan mengurangi penyalahgunaan. Biasanya kan cenderung kalau ruangan itu ada CCTV kan untuk orang yang ingin berbuat jahat itu kan dia mikir juga ya berapa kali ya. Walaupun sebenarnya bisa juga ya. Bisa aja dia mematikan CCTV-nya atau apa bisa ya kan. Tapi kan dengan ada CCTV itu kan lebih mengurangi dampak atau risiko seperti itu ya. Oke, untuk pengendalian atas kas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Preventif dan detektif. Kalau nggak ada kita lanjut. Mungkin belum ada Bu sekarang. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang waktu saya jelaskan, kalau ada yang mau ditanyakan bingung boleh langsung bertanya ya. Nah, kita lihat pengendalian internal atas pembayaran kas. Nah, pengendalian internal atas pengeluaran kas harus memberikan jaminan bahwa pengeluaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Jadi maksudnya begini ya. Di dalam suatu perusahaan biasanya kan ada kasir ya. Kasir itu dia memegang kas kecil atau uang tunai ya. Uang yang tunai nampak ya kan, cek gitu, giro ya. Ada juga yang megang buku bank ya. Jadi ada juga bagian keuangan di suatu perusahaan ada yang kategorinya adalah kasir. Kasir itu pegang uang tunai, cek, giro yang bisa diuangkan gitu ya, segera cair. Kalau finance ya bagian bank, dia biasanya tidak berhubungan dengan uang tunai, tidak pegang uang tunai, tapi dia mengontrol kayak melakukan pembayaran yang via rekening bank gitu ya. Transaksi di atas 2 juta selain kas kecil ya. Nah, jadi pengendalian internal yang dirancang perusahaan adalah biasanya setiap pengeluaran akan dilakukan itu harus ada otorisasi oleh pihak yang berwenang. Jadi baik itu kasir ataupun bagian bank, bagian yang keuangan yang megang bank, itu dia harus meminta approval dulu, persetujuan dulu dari atasannya. Jadi tidak mentang-mentang memegang uang perusahaan, jadi semua tagihan bayar gitu. Enggak. Jadi dia harus mendapatkan approval dulu ya, persetujuan dari atasannya dulu, seperti itu. Kedua, pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien ya. Jadi ketika mengendalikan dalam pengendalian kas, kita harus memastikan bahwa kas ini digunakan secara efisien. Artinya ketika kita ingin mengeluarkan uang, membayar sesuatu, kita harus berpikir dulu, ini efisien nggak? Ya, misalnya kamu bekerja sebagai kasir perusahaan atau bagian keuangan.
ada teman kantor kamu ingin reimburse bond, ya kan? Reimburse, serahin bond ingin minta, ya minta dibayar gitu loh. Nah, dia bawa bond misalnya, bond beli makanan lembur. Kamu langsung bayar nggak dia? Contoh Jimmy lah, Jimmy kasir lah. Teman kamu bawa bond makanan, KFC lah ya, 2 bucket. Nah, tolong Jim ini tolong cairkan nih, mau reimburse gitu. Jimmy langsung bayar nggak? Totalnya 200.000 lah. Jim ini tolong biaya makan malam saya lembur. Karena ini kasus kecil, saya rasa bisa. Kamu langsung bayar. Tapi harus diketahui sama pimpinan kan Bu ya? Betul. Jadi kalau nggak ada tanda tangan atau approval di situ, kamu bilang, oke, kamu mintain dulu ya. Ini maaf ya, ini Nggak bisa. ini approvalnya mana? Saya belum bisa bayar. Saya minta approvalnya dulu dari atasan Bapak, ya kan? Biasanya dia minta, oke, gimana approvalnya? Oh, boleh tulis di belakang bond ini biaya makan lembur untuk departemen apa, berapa orang, tulis namanya, ya kan? Tulisan misalnya ada nama yang lembur itu si Ada, si Agustina, si Anggi, Bella gitu. Departemen apa, procurement misalnya. Nah, atasannya siapa? Misalnya si Andi. Tanda tangan, tanggalnya, nah, kayak itu. Baru oke, kamu siapkan bond pengeluaran. Kalau hanya mentah bond ini, ya nggak bisa, ya kan? Takutnya bond pribadi dia gitu loh, ya kan? Nah, jadi pengendalian itu nomor 2 itu harus efisien. Efisien itu contohnya begini juga. Ada yang rembus bond ke Jimmy lagi. Sekarang dia belinya pohon Natal, Jim. Dia rembes 1 juta. Jim, ini udah mau Natal nih, saya beli dekor untuk kantor. Jimmy ganti gak? Atau nggak usah pohon Natal lah ya. Dekorasi untuk mempercantik kantor lah. Ganti gak Jimmy? 500.000 lah. Oke, nggak usah banyak lah. Ini sudah diketahui pimpinan atau belum Bu? Belum. Nggak bisa ya. Oke, jadi Bisa, Bu. ada teman Belum kamu, maaf ya, kamu bilang, maaf saya tuh belum bisa ganti. Kamu coba diskusi sama pimpinan kamu ya. Menurut saya ini dekor ini nggak berkaitan dengan operasional ya kan? Emangnya kalau nggak ada dekor, perusahaan nggak bisa jalan gitu. Maksudnya pengendalian ini harus benar-benar untuk mendukung operasional perusahaan gitu ya. Seperti itu. Contoh aja misalnya di kantor. Kantor itu umumnya minuman yang kamu tahu, minuman yang disediakan untuk kantor itu kopi sama teh. 2 aja sama air putih kan, 3 air galon lah. Ada yang rembes Milo lah, Ovaltine lah atau apa, biasanya saya tolak. Contoh ya kan. Loh, ini kok dari mana ini datangnya Milo atau apa kan? Biasanya bukannya umumnya kopi sama teh ini ya gitu ya. Kopi teh, ya oke lah ya, kopi sama teh aja sama air putih ya. Air mineral ya, 3 macam ya umumnya. Tapi kalau Milo, segala macam air soda atau apa, air kaleng, vitamin atau apa gitu, itu tolak ya kan. Oh ini nggak berkaitan, ini nggak efisien gitu. Kalau memang mau, ini mungkin pengeluaran pribadi aja gitu loh, tidak bisa dirembes ke kantor. Contoh ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Izin Bu bertanya Bu. Izin Bu. Oh ya silakan. Silakan gini. Berarti jikalau pimpinan yang menyuruh baru bisa ya kan Bu ya? Betul. Untuk Jadi kayak Milo segala macam itu kan atas izin ya. betul. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan itu sudah dijelaskan ke karyawannya. Misalnya, Jimmy, kamu sebagai karyawan, kamu nggak boleh inisiatif. Kamu jalan ke mall, kamu inisiatif, kamu beli barang. Oh, rembeskan ke kantor, buat kantor gitu. Nggak bisa, lalu kamu rembes. Semua hal itu harus meminta persetujuan dari atasan dulu, baru dijalankan gitu. Misalnya, ingin beli ini, ya kan? Ingin beli pohon Natal lah untuk dekor. Suasana Natal, Imlek, atau apa, atau dekor untuk Imlek, untuk Idul Fitri. Keagamaan lah ya. Apapun itu harus minta persetujuan dulu gitu. Kalau atasan sudah setuju baru dijalankan. Jangan udah beli dulu baru kamu minta approval seperti itu ya. Jadi itu yang namanya pengendalian ya. Nomor 3. Oke, jelas Jim? Seperti ini. Ada pertanyaan? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Nomor 3. Sistem voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar-benar dipesan, diterima, dan ditagih oleh pemasok ya. Jadi di sini voucher itu tahu kan, kamu pernah melihat bukti pengeluaran kas atau bank ya di perusahaan. Kalau di buku akuntansi itu ada, misalnya di
bukti penerimaan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya kasih contohnya. Bukti pengeluaran kas atau bukti pengeluaran bank. Kalau untuk kas itu kan yang di bawah 2 juta, kas kecil. Tapi kalau bank itu yang di atas 2 juta biasanya ya kan. Jadi sebelum dibayar, akuntan atau pembukuan ya, dia kalau terima tagihan, dia akan melihat dulu, mengecek dulu ya sebelum dia menerbitkan voucher. Voucher itu yang tadi saya bilang bukti pengeluaran kas atau bank. Dia harus cek dulu, benar nggak ini tagihannya, barangnya ini sesuai dengan purchase order ya, permintaan pesanan, permintaan pembelian, sudah benar nggak, cocok nggak dengan purchase order kita, sesuai dengan dipesan nggak. Jangan kamu pesan gula datangnya kopi kan, nggak bisa gitu ya. Lalu sudah diterima belum ya ini barangnya? Harusnya sudah diterima gitu. Dan apakah sudah ditagih dengan benar oleh pemasok yang benar? Ya, dicek dulu akunting. Kalau udah, baru dia terbitkan cetak bukti pengeluaran kas atau bank untuk diproses pembayaran. Ya, kalau dari segi kita terima barang, kita bisa misalnya gudang. Oh, ada tanda tangan orangnya enggak atau PIC-nya enggak gitu loh. Misalnya Jimmy yang pesan nih bagian pembelian. Nah, terimanya di gudang dulu nih. Nah, gudang udah terima, ada tanda terimanya. Nah, Jimmy ini udah terima, udah tanda tangan. Oke. Berarti syarat kedua terpenuhi kan. Sudah cocok dengan purchase order, ya kan, yang pertama. Oke. Lalu pemasok ini benar nggak vendor? Oh, di purchase order belinya sama vendor A. Oh, dari bukti penyerahan barang, iya benar dari vendor A. Yang tagihannya itu di invoice, kwitansi sama faktur pajak itu betul vendor A. Kamu harus ngecek, benar nggak alamatnya? Oh, udah betul. Nomor rekeningnya sudah betul belum? Sudah benar belum? Dicetak di situ dari mereka. Oh, betul. Jangan rekening Jimmy pula yang dicantum di situ kan. Oke. Lalu nomor NPWP-nya udah benar belum? Nomor wajib pajaknya, faktur pajaknya benar belum? Semuanya dicek ya. Kuantitasnya benar nggak? Masuk akal nggak ini harganya, nggak di maaf atau apa ya? Sesuai dengan kondisi sewajarnya nggak di purchase order gitu. Baru kamu proses itu, mencetak bukti kas atau bank untuk dibayar. Oke, jelas sampai di sini? Nah, next ya, slide berikutnya. Nah, sistem voucher adalah sekelompok prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengeluaran kas. Fitur-fitur dasar dari sistem voucher, kita lihat ya. Sistem voucher biasanya menggunakan voucher ya. Sistem voucher ini biasanya memiliki arsip untuk voucher yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Jadi tagihan itu dipisah dulu ya, vouchernya ya. Yang mana yang sudah dibayar harus diarsip, jangan sampai terbayar lagi. Yang sudah dibayar jangan sampai kebayar 2 kali ya. Jadi makanya diarsip, dicap lunas ya, diarsip, disimpan tempat lain. Yang belum ini yang nanti diproses. Jadi biasanya prosedur untuk memproses suatu tagihan untuk dibayar, itu keuangan akan melihat dulu temponya, jatuh tempo tagihan. Itu yang paling mendasar. Sesuai purchase order itu kita biasanya ada perjanjian dengan vendor kan. Ada yang 30 hari, ada yang 14 hari, ada jatuh tempo pembayaran. Maksud saya ada yang 7 hari, ada yang COD, langsung bayar, urgent punya ya. Nggak mau dihutang ya. Begitu barang diterima langsung bayar. Ada juga gitu. Nah, jadi harus memperhatikan jatuh tempo. Jangan semuanya kamu proses gitu loh. Nanti kamu dicurigai juga. Pada saat diaudit, si ini misalnya, saya kasih contoh. Si Cleopatra ini bagian apa? Oh ya, nanti Zoom-nya kalau putus kita join lagi ke link yang sama ya. Nah, si Cleopatra misalnya bagian keuangan nih ya. Semua tagihan dia proses nih tanpa melihat jatuh tempo. Maklum juga dia kerja di perusahaan yang lumayan kaya gitu. Uangnya banyak banget, nggak ada limitnya punya. Oh, dia proses pembayaran terus gitu. Ternyata ini kasih contoh ya. Cleopatra ini ternyata ada menerima sesuatu dari vendor. Ya, oh vendor kasih ini kasih itu ya kan. Tapi tolong proses cepat ya pembayarannya gitu. Nah, misalnya di audit itu bisa ketahuan juga gitu loh. Di finance ini kenapa ya diproses-proses terus ya tagihan ini ya tanpa lihat jatuh tempo ya gitu. Walaupun memang perusahaan misalnya dari sumber uang gitu banyak gitu yang limitnya banyak itu. Nggak bisa juga kita memproses. Jadi harus sesuai jatuh tempo ya dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ya. Karena dalam banyak perusahaan itu sudah bukan rahasia umum ya. Ada sesuatu gitu ya. Misalnya pembayarannya lancar banget, diproses cepat banget, nggak melihat jatuh tempo lagi. Padahal bisa ngutang 30 hari. Kamu mau nggak? Misalnya kamu tempo kamu bisa berhutang 30 hari. Kenapa saya mesti bayar 2 hari? Ya, toh uangnya bisa saya putar gitu. Nah, kemudian kita lihat, biasanya dibuat oleh Departemen Akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang dibutuhkan diterima. Pesanan pembelian cocok, ya, sesuai dengan purchase order. Faktor pemasoknya itu sudah betul. Laporan penerimaannya sudah betul, ya, barang sudah diterima.
Dan dalam menyiapkan voucher, petugas hutang usaha memverifikasi kuantitas harga dan akurasi matematis dari dokumen pendukung dan mengarsip voucher yang sudah dibayar. Nah, di bagian akuntansi sendiri, akuntan itu banyak bagiannya. Ada yang account payable, ada yang account receivable. Account payable itu yang hutang. Hutang itu artinya kayak kita beli barang ke orang, berarti kan kita yang berhutang. Nah, si akuntan ini yang bagian pegang AP ini, account payable ini yang mengecek dari kuantitas sudah betul belum, harga satuannya betul belum gitu loh. Wajar nggak harganya dikalikan misalnya beli barang 10 unit, harga satuannya 1 juta. Berarti kan totalnya 10 juta, betul nggak itu? Dicocokin semua baru terbitkan voucher. Oke, lanjut slide berikutnya. Sistem pengendalian internal yang dirancang dan baik akan dapat mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu juga dapat mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian, serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, slide berikutnya. Sampai sekarang masih belum ada, Bu. Oke, Mungkin ada 7 buah. Oke, lanjut ya. Ada 7 buah prinsip pengendalian intern yang pokok. Pertama, penetapan tanggung jawab secara jelas. 2, penyelenggaraan pencatatan yang memadai. 3, pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. Pemakaian peralatan mekanis bila memungkinkan. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen. Nah, ini beberapa pengendalian ya yang diterapkan di perusahaan ya. Lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya Kevin, Bu. Saya mau tanya, Bu. Kan ini Iya, kan kas silakan. kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran Betul. yang jumlahnya relatif kecil. Mm-mm. Nah, contoh dari jumlah relatif kecil ini maksudnya gimana, Bu? Kayak di Nah, bawah 5 juta ya, atau di atas 5 juta gitu. betul. Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi ini tergantung kebijakan perusahaan biasanya ya. Pada umumnya, perusahaan itu mematok yang dinamakan jumlah kecil itu adalah di bawah 2 juta ya. Jadi di atas 2 juta dia udah pakai cek. Ngerti kan? Nah, jadi kalau di bawah 2 juta, dia pakai kas kecil bayarnya ya. Jadi di satu perusahaan itu dibentuk kas kecil. Ya, pemegangnya itu kasirnya itu ya. Dia akan tergantung lagi sih kebijakan perusahaan, maunya 1 juta juga boleh ya, mau 5 juta juga boleh, tergantung perusahaan itu memberikan kebijakan itu berapa gitu ya. Umumnya sih 2 juta sih. Nah, contoh beli air galon, nggak mungkin dong kamu beli air galon 2 galon 14.000, kamu terus cek kasih abang galonnya, kaget dong abang galon kan. Bang, kamu ke bank ya cairkan 14.000 kasih cek, nggak mungkin. Jadi kita bayar pakai kas ya. Nah, kalau di atas 2 juta, nah, baru kita kasih cek gitu. Ini bang tolong cairkan, ya kan? Atau kalau biasanya sih gitu, atau kamu transfer ke banknya gitu ya. Karena kan cek itu juga mahal ya, satu lembar cek kan sekitar 6.000 ya. Belangkonya juga mahal kan. Paling kita minta rekening bank, kita transfer ya, seperti itu. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, dana ini diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang menggunakan kas kecil. Jumlah kas kecil ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan dan tidak akan berubah, kecuali ada perubahan kebijakan dari pihak manajemen. Jika jumlah kas kecil berkurang, kasir akan meminta agar dana ini diisi kembali atau ditambah, baik pada setiap akhir periode atau pada saat saldo kas kecil sudah mencapai batas paling rendah yang sudah ditetapkan. Jadi gini, si kasir yang diserahi pegang uang ini setiap sore kita opname, kita hitung sebelum dia pulang ya, kita hitung uangnya sisa berapa ya. Contoh, kita sudah tergantung metode lagi, ada fluktuasi dan impres yang nanti akan kita pelajari ya. Kalau metode tetap misalnya saldonya itu tetap 30 juta. Kalau dia pakai 5 juta hari itu, maka sisa uang 25 juta kita hitung. Dia harus balik 25 juta. Kalau kurang dia yang nombok gitu ya, kita hitung. Kalau nggak nombok dia nggak bisa pulang, harus nombok gitu. Nah, ini adalah pengendalian intern, biar tidak terjadi pencurian gitu ya. Nah, jadi jumlah kas kecil ini ditetapkan lagi ya berdasarkan kebijakan perusahaan. Ada yang 10 juta, ada yang 30 juta ya. Tergantung lagi kebijakannya. Jika uangnya berkurang, kasir ini harus minta, dia harus kontrol uang ini. Misalnya, saya kasih contoh di sini misalnya 10 juta ya. Misalnya, perusahaan itu menetapkan kebijakan apabila jumlah kas kecil sudah hampir mencapai 30%, maka dia harus mengisi kembali, mengajukan pengisian kembali. Contoh 10 juta, berarti kalau udah mendekati sisa uangnya hampir 3 juta, misalnya sisa berapa nih? 4 juta lah ya. Sudah 4 juta, dia udah harus siap-siap gitu loh untuk isi kembali. Jangan sampai ke batas sampai 3 juta gitu loh. Karena udah sangat-sangat ini loh. Terpaksa harus nombok nanti ya. Terpaksa harus memending pengeluaran seperti itu ya. Akan mengganggu operasional perusahaan gitu. Oke, sampai di sini jelas nggak?
Dalam pengelolaan kas kecil ini ada dua metode pencatatan. Pertama, metode impress atau metode tetap. Yang kedua, metode fluktuasi atau metode yang berubah-ubah atau fluctuating fund system. Kalau metode impress itu ya impress fund system namanya. Oke. Nah, ini contoh soal CV Wooden Breaker ini yang nanti mungkin ini nanti kita pelajari kita bahas di minggu depan. Tapi ini nanti kalian tolong pelajari ya. Ini lebih jelas dengan ini sudah ada jawaban lagi. Coba lihat next. Nah, ini soal, ya kan? Nanti kalian pelajari dulu. Kalau bingung boleh bertanya. Kita bahas lagi minggu depan. Nah, kita lihat yang sebelumnya. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ibu, saya Valencia, Bu. Ya, silakan. Saya Valencia ya? Ya, saya kurang mengerti, Bu. Saya ingin bertanya, biasanya biaya seperti apa yang dapat dibayar menggunakan kas kecil dan apakah itu tergantung kebijakan perusahaan juga atau bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi yang bisa dibayar menggunakan kas kecil adalah kita melihat dari nominal. Adalah yang ini tergantung lagi ya. Perusahaan itu mengkategorikan kas kecil itu berapa. Ada yang biasanya umumnya itu adalah 2 juta. Dia pakai angka 2 juta. Jadi semua pengeluaran yang di bawah 2 juta, biaya apapun yang di bawah 2 juta adalah kita bayar menggunakan kas kecil. Ya. Kalau yang di atas 2 juta, maka dia bayar pakai bank ya. Maksudnya transfer bank, minta nomor rekening gitu. Kalau mau bayar pakai biaya giro juga boleh atau cek gitu ya. Tapi kalau semua pengeluaran yang under atau di bawah 2 juta, itulah yang dibayar dengan menggunakan kas kecil. Umumnya yang terjadi ya di perusahaan umumnya itu biaya materai, pembelian air galon, tisu, air listrik, keamanan, retribusi, ya. Lalu kayak beli kopi, gula, garam, contoh kalau di perusahaan pakai kan air, gula, kopi, ya. Lalu umumnya apalagi materi sudah lem, ATK yang kecil gitu ya. Biaya kecil pada umumnya sih gitu. Apakah biaya fotokopi, cetak, laminating, jilid ya kan? Contoh ya. Kalau perusahaan nggak punya fasilitas kayak mesin fotokopi atau apa kan, bisa aja fotokopi, jilid, scan ya, bayar kan. Biaya cenderung di bawah 2 juta deh, semua biaya yang terjadi. Tentunya yang sudah di-approve oleh atasan, otorisasi atasan sebelumnya ya. Oke, kira-kira jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ke minggu depan ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ditampung lagi. Silakan dipelajari lagi, ya kan? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Malam. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Malam berikut adalah lembar interaksi saya selaku dosen dengan mahasiswa saya yang berupa tanya jawab.